Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo atau yang masa kecilnya bernama Raden Mas Rangsang adalah raja terbesar Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung Hanyokrokusumo memerintah Mataram dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Saat Sultan Agung menjadi Raja Mataram, ada sebuah peristiwa besar yang mana benar-benar menandai jiwa kepahlawanan dan nasionalisme Raden Mas Rangsang tersebut. Bahkan oleh karenanya menjadi sebuah pertimbangan kelak di kemudian hari Sultan Agung Hanyokrokusumo ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Peristiwa tersebut adalah penyerbuan prajurit Mataram ke Batavia. Dan ini adalah satu-satunya raja yang berani menyerbu Belanda di pusat pemerintahannya. Ya, pertempuran Batavia adalah serangan yang dilakukan pada tahun 1628 Masehi dan 1629 Masehi. Kala itu, Batavia merupakan pusat VOC atau Persekutuan Dagang Belanda di Kepulauan Nusantara. Sehingga pertempuran ini jelas bertujuan untuk mengusir VOC dari bumi Jawa. Pada tanggal 29 Agustus 1628, Mataram melemparkan serangan pertamanya kepada Batavia. Namun, serangan ini berhasil dihalau oleh pasukan VOC yang dipimpin oleh Jacob van der Vleuten. Kemudian pada bulan Mei 1629, Mataram melakukan serangan kedua. Akan tetapi, dalam serangan kedua ini, Mataram kembali gagal menaklukkan Batavia. Akibat dari kegagalan serangan ini, VOC berhasil memperluas pengaruhnya dengan mengakuisisi dataran tinggi Priangan serta pelabuhan pantai utara Mataram seperti Tegal, Kendal, dan juga Semarang. Pertempuran Batavia bermula saat Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC. Kala itu, VOC mengirimkan duta besarnya untuk mengajak Sultan Agung agar mengizinkan VOC mendirikan loji-loji dagang di pantai utara Mataram. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Sultan Agung. Karena jika Sultan Agung memberi izin, maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai oleh VOC. Penolakan ini kemudian membuat hubungan antara Mataram dan VOC merenggang. Beberapa tahun sebelum peristiwa itu, VOC sudah berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten, yang kemudian mengganti namanya menjadi Batavia. Markas VOC pun dipindahkan ke Batavia. Menyadari bahwa Batavia dipenuhi oleh VOC, Sultan Agung mulai berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam persaingannya menghadapi Surabaya dan Kesultanan Banten. Setelah Surabaya berhasil ditaklukkan oleh Mataram, mereka kemudian menyerang Banten. Akan tetapi, untuk dapat menyerang Banten, Mataram harus mengatasi Batavia terlebih dahulu. Pada bulan April 1628, Kiai Ronggo, Bupati Tegal, dikirim sebagai duta ke Batavia untuk menyampaikan tawaran damai kepada VOC. Namun, tawaran tersebut ditolak, sehingga Sultan Agung memilih untuk mengibarkan bendera perang. Pada tanggal 25 Agustus 1628, garda depan Angkatan Laut Sultan Agung tiba di Batavia. Armada Angkatan Laut Mataram ini membawa perbekalan dalam jumlah besar, yakni 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.600 kelapa, dan 12.000 karung beras. Pada awalnya, Mataram mengaku ingin berdagang saat mulai datang ke Batavia. Akan tetapi, hal ini menimbulkan kecurigaan Belanda karena kapal-kapal pihak Mataram berukuran besar. Keesokan harinya, Belanda atau VOC mengizinkan sapi untuk dikirim, dengan syarat hanya satu kapal Mataram saja yang berlabuh. Kemudian datang lagi 3 kapal Mataram. Mereka mengklaim bahwa Mataram ada di Batavia untuk meminta izin perjalanan
berdagang dengan Malaka. VOC pun merasa semakin curiga dengan peningkatan jumlah kapal secara tiba-tiba ke Batavia. Berlanjut lagi, pada sore hari, kurang lebih 20 lebih kapal Mataram tiba dan mulai menurunkan pasukannya di utara benteng. Peristiwa ini membuat Belanda semakin curiga dan kemudian memperingatkan pasukannya untuk menarik semua prajurit ke dalam benteng dan mulai menembaki orang-orang Jawa yang masuk. Pada tanggal 28 Agustus 1628, sebanyak 27 kapal Mataram memasuki Teluk dengan berlabuh cukup jauh dari Batavia. Dari selatan Batavia, pasukan Mataram yang berjumlah 1.000 orang mulai berdatangan. Pada tanggal 29 Agustus, Mataram melemparkan serangan pertamanya pada Batavia. Serangan itu mereka lancarkan terhadap benteng Hollandia yang terletak di tenggara kota. Namun, serangan itu berhasil dihalau oleh 120 pasukan VOC yang dipimpin oleh Jacob van der Platen. Bulan Oktober, tentara Mataram tiba dengan jumlah 10.000 pasukan. Mereka memblokade semua jalan dari selatan hingga barat kota, serta mencoba membendung Sungai Ciliwung untuk membatasi pasokan air VOC. Akan tetapi serangan mereka ini tidak menghasilkan apa-apa, justru hanya memberikan kerugian besar bagi Mataram. Memasuki bulan Desember, Mataram sudah kehabisan bekal persediaan. Karena kegagalannya, pada 2 Desember, Sultan Agung mengirim Algojo untuk menghukum salah dua dari prajuritnya. Mereka yang dihukum adalah Tumenggung Baurekso dan Pangeran Mandurorjo. Esok harinya, Belanda mendapati Mataram telah meninggalkan Batavia dan 744 mayat anak buahnya yang tanpa kepala. Setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung menemukan penyebab kekalahannya. Sultan Agung menyadari bahwa rintangan utamanya terletak pada logistik dan jarak yang sangat jauh. Untuk itu, Sultan Agung memutuskan mendirikan banyak desa pertanian padi yang dikelola oleh petani Jawa di pantai utara Jawa Barat, mulai dari Cirebon hingga Kerawang. Setelah banyak orang Jawa menduduki Batavia, pada bulan Mei 1629, Mataram siap melakukan serangan kedua. Serangan kedua terdiri dari dua kekuatan, yakni tentara Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur, Bupati Priangan, serta tentara utama Jawa dipimpin oleh Adipati Juminah. Total pasukan yang dikerahkan adalah 20.000 prajurit. Rencana awal, Dipati Ukur diminta menunggu pasukan utama bertemu dengannya di Priangan dan kemudian berangkat bersama pada bulan Juni. Namun, karena kekurangan persediaan, Dipati Ukur memutuskan untuk menyerang Batavia terlebih dahulu. Saat Pangeran Juminah tiba di Priangan, ia merasa marah terhadap apa yang Dipati Ukur lakukan. Dipati Ukur berniat untuk mundur dari pertempuran tersebut. Namun ia teringat atas apa yang terjadi pada Tumenggung Baurekso dan Pangeran Mandurorjo. Sultan Agung paling tidak menyukai kegagalan. Dipati Ukur pun akhirnya memutuskan bersama pasukannya untuk bertahan. Pasukan Mataram kemudian mendirikan perkemahan di selatan Batavia yang dikenal sekarang sebagai Matraman. Prajurit Mataram mengepung Batavia dengan mencemari Sungai Ciliwung sehingga menyebabkan wabah kolera tersebar di Batavia. Akibatnya, pemimpin VOC Jan Pieter Zonkun tiba-tiba meninggal pada tanggal 21 September 1629. Akan tetapi, ada juga sumber lain yang menyebut bahwa Jan Pieter Zonkun atau JP Kun tidak meninggal karena kolera, akan tetapi dibunuh prajurit Mataram dan kepalanya kemudian dipenggal. Karena mengalami masalah internal di antara komandan mereka, adanya penyakit dan kekurangan pasukan, pasukan Mataram pun terpaksa mundur. Setelah pasukan Mataram mundur, Belanda berhasil mempertahankan kedudukannya di Jawa. Kegagalan di Batavia ini membuat Sultan Agung mengalihkan ambisinya ke timur dengan menyerang Blitar, Panarukan,
dan juga Blambangan di Jawa Timur. Karena kedisiplinan Sultan Agung terhadap kegagalan, sejumlah besar pasukan Jawa menolak kembali ke Mataram. Banyak dari para prajurit Mataram yang kemudian memutuskan untuk menikah dengan para wanita lokal dan menetap di desa-desa di sekitar Batavia. Dekade-dekade berikutnya, VOC memperluas pengaruhnya dengan mengakuisisi dataran tinggi Priangan serta pelabuhan pantai utara Mataram seperti Tegal, Kendal, dan juga Semarang. Semangat dan cinta tanah air yang coba dicontohkan oleh Kanjeng Sultan Agung, dan juga bagaimana beliau tidak menginginkan bangsa asing menguasai apapun yang ada di Nusantara ini sangatlah pantas untuk kita contoh. Terlepas dari apapun motivasi Sultan Agung merahkan para pasukannya untuk menyerbu Batavia, akan tetapi peristiwa tersebut sekali lagi bisa dibilang adalah tonggak awal perlawanan bangsa-bangsa Nusantara kepada agresor dari daratan Eropa. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Dan mari tetap kobarkan semangat cinta tanah air. Salam.